Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Kami ingin dekat denganmu Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selama-lamanya. Mari kita menyembah Dia lebih lagi. Oh, kami mau dekat denganmu. Bawa kami lebih lagi mendekat kepadamu. Kami mau Tuhan, haleluya. Kaulah bagian kami, kepadamu kami percaya. Iman kami bersepakat denganmu. Oh, ramadadadadadada, syakara bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara, oh ramaya ramadadadada, yaramaya sa, iramaya dadadadadada, inamakasyadadadada. Kami mau mengiringmu selama-lamanya. Oh, mengikuti rencanamu Tuhan, mengikuti kehendak-Mu. Bahwa hati kita pagi hari ini percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan, hanya kepada rencananya yang indah dan mulia dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, angkat tangan kita dan angkat hati kita menaikkannya. Memilihmu, memilihmu bagian yang terbaik,
selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya memilihmu bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selama-lamanya. Kami mau memilih-Mu, mengikuti rencana-Mu, memilih-Mu bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, kami menyembah-Mu. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Yesus. Mari dengan segenap hati kami menyembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami bawa seluruh hidup kami menyembah-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, oh kami menyembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sungguh Tuhan, hanya Engkau satu-satunya. Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau Allah. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Dan Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu itu Engkau curahkan dengan limpah Tuhan saat ini. Kepada kami semua Tuhan yang melayani. Maupun kami yang menyaksikan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua.
Kami siap Roh Kudus. Bentuk kami. Ubah hidup kami Tuhan. Merdekakan kami Tuhan. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan doa pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang beracara dengan bebas. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya akan bacakan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-26 sampai 31. Yohanes 20 ayat 26 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan dan Anda bisa menyimak di gadget atau di Alkitab Anda. Ayat 26, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat saya masih sekolah, masih remaja saat itu, saya dengar istilah cinta itu buta. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar istilah itu juga ya. Apakah benar cinta itu buta? Menurut saya tidak. Ya. Kalau cinta itu buta, ya. Apakah iman itu juga buta? Ya, sekali lagi saya katakan, tentu saja tidak. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk mempunyai iman yang buta, iman yang membabi buta. Pokoknya harus percaya, titik, seperti itu. Menurut saya juga tidak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menciptakan kita dengan hati dan nalar untuk memutuskan segala sesuatu. Iman kita tidak boleh buta. Kenapa demikian? Karena iman kita berdasarkan firman Tuhan yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen, pernahkah Anda mengalami saat-saat di mana Anda meragukan Tuhan? Di mana Anda mengalami keraguan-raguan dan bertanya-tanya, apakah sungguh benarkah? Firman Tuhan ini benar enggak? Apakah janji Tuhan ini benar enggak? Apakah ini nyata buat saya? Bahkan kita juga mulai bertanya-tanya dan meragukan tentang Yesus, tentang Tuhan kita, dan meragukan kepercayaan kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Anda tidak sendirian. Ya. Saya pun juga mengalami hal tersebut. Ya. Bahkan saya juga kadang merasa iri dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Mereka itu mengalami secara nyata bagaimana bersama-sama dengan Yesus. Mereka melihat mujizatnya, mereka mendengarkan suaranya, mereka bisa makan bersama-sama dengan dia, mungkin juga bercanda dan lain sebagainya. Tetapi apakah mereka tidak pernah mengalami keraguan bersama-sama dengan Tuhan? Kalau kita baca firman Tuhan, ternyata sekalipun mereka melihat banyak mujizat yang dilakukan Yesus, mereka pun juga
memiliki keraguan kepada Yesus. Ternyata sekalipun demikian, apa yang mereka alami dan kita alami saat ini paling tidak mirip, Bapak Ibu. Paling tidak mirip. Saya kira kalau kita itu bisa mengalami saat-saat seperti murid Yesus begitu, akan lebih mudah buat kita untuk beriman, lebih mudah untuk percaya. Ternyata tidak juga, seperti ayat-ayat yang kita baca tadi. Kita membaca bahwa ternyata murid Yesus yang bernama Thomas itu begitu meragukan Yesus. Bahkan saat murid-murid yang lain memberikan kesaksian bahwa Yesus sudah bangkit, dia masih bisa berkata, sebelum aku mencucukkan tanganku kepada lubang paku yang ada di tangan dan lambungnya, aku sekali-kali tidak percaya. Bapak, Ibu, Saudara, ada satu hal yang luar biasa yang Yesus ucapkan buat orang-orang yang ragu seperti Thomas. Juga mungkin seperti Anda dan saya. Yesus berkata di ayat yang ke-29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu, waktu Yesus mengatakan demikian, apakah Yesus ingin kita itu percaya secara buta? Tidak, Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam Yohanes di ayat yang ke-31 dikatakan demikian, mengatakan bahwa hal-hal ini ditulis agar kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan bahwa dengan percaya kamu dapat memiliki hidup dalam namanya. Hal-hal yang ditulis dalam firman menjadi bukti bahwa kita memiliki dasar untuk percaya. Kenapa demikian? Karena firman sumbernya dari Tuhan. Dan kita bisa percaya bahwa apa yang dikatakan firman itu adalah kebenaran yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, paling tidak dari ayat-ayat yang kita baca tadi, ada 3 pelajaran yang bisa kita petik tentang iman. Yang pertama adalah, iman kita itu harus berdasarkan firman. Iman kita harus berdasarkan firman. Bukan berdasarkan pengalaman orang lain, bukan berdasarkan apa kata orang, bahkan juga bukan berdasarkan pengalaman kita sendiri. Iman kita itu harus berdasarkan firman. Karena dasar untuk kita bertumbuh di dalam iman, itu adalah firman. Bapak, Ibu, mungkin Anda ingat, jika kita baca Alkitab, Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sebelum peristiwa penyaliban, Yesus berkali-kali berkata-kata kepada para murid bahwa dia akan mengalami ini dan itu, dia akan mengalami siksaan, dia akan mengalami aniaya, menderita, disalibkan, bangkit lagi pada hari ketiga. Itu sudah berkali-kali Yesus nyatakan dan katakan kepada para murid. Bahkan juga firman Tuhan dalam nubuatan-nubuatan para nabi sudah mencantumkan apa yang Yesus akan alami sebagai seorang Mesias. Tapi apa yang murid-murid lakukan? Ternyata mereka pun juga tidak mengerti dan mereka juga mengalami keraguan. Mereka tidak mendasarkan iman mereka kepada kebenaran kata-kata Yesus. Mereka tidak percaya bahkan bahwa apa yang Yesus katakan itu akan terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah meminta iman kita itu buta. Tidak pernah. Dia memberikan bukti lewat firman-Nya. Yesus memberikan bukti lewat firman-Nya. Apa yang Ia katakan itu yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau hari-hari ini Anda mengalami begitu banyak masalah atau kesulitan, apa yang firman Tuhan katakan untuk masalah Anda, itulah yang harusnya menjadi dasar untuk beriman.
Bapak Ibu, dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita harus bergantung pada apa yang Allah katakan lewat firman. Jika Anda saat ini mengalami kekhawatiran dan ketakutan, apa kata firman tentang hal tersebut? Firman akan berkata, jangan takut, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang kau makan, apa yang kau minum, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, mana yang Anda percaya? Apakah Anda percaya firman? Ataukah Anda percaya pada perasaan Anda? Ataukah Anda percaya pada keadaan? Itu yang jadi pertanyaan yang harus kita jawab. Iman harus berdasarkan firman. Yang kedua, iman bertumbuh lewat pengenalan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, iman juga bertumbuh lewat pengenalan kita dalam pengalaman kita setiap hari bersama dengan Tuhan. Kalau dalam dunia dikenal ada satu istilah namanya bukti empiris, ya. Apa itu bukti empiris? Maksudnya begini, nyatakan buktinya dulu, baru saya percaya. Ada bukti dulu nyata, baru ya itu benar. Kalau enggak, ya enggak bisa. Tetapi firman Tuhan mengatakan hal yang berbeda, Bapak Ibu. Dikatakan tadi waktu Yesus berkata kepada Thomas, ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bagaimana kita bisa mengalami tidak melihat namun percaya? Itu kita akan alami dalam kehidupan kita sehari-hari waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saat kita semakin mengenal Dia lewat firman-Nya, kita juga akan belajar hidup untuk mempercayai firman. Saya ulang kata-kata ini ya. Semakin kita mengenal Dia lewat firman-Nya, kita juga akan belajar hidup percaya akan firman. Bapak, Ibu, Saudara, pengalaman itu mengalir dari iman. Pengalaman itu mengalir dari iman. Waktu kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, saya percaya bahwa Anda pun akan mengalami banyak pengalaman-pengalaman indah bersama Dia. Kalau saya katakan demikian, saya percaya juga bahwa Anda mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan di dalam iman. Dan Anda tidak bisa membantah bahwa itu adalah Tuhan. Dan kalau itu bukan dari Tuhan, itu tidak mungkin. Pernahkah Anda mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu? Bagaimana Anda bisa mengalami seperti itu? Pasti awalnya adalah dari iman. Betul? Jikalau Anda hari-hari ini mengalami suatu kekhawatiran, kebimbangan, dan Anda bertanya-tanya, apakah sungguh Tuhan itu nyata, apakah sungguh Tuhan akan menolongku? Ingatlah bahwa Anda pernah mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan di waktu-waktu yang telah lalu. Dan pengalaman-pengalaman itu adalah suatu bukti bahwa iman kita itu benar. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita mengalami Dia, kita semakin tahu iman kita itu benar. Yohanes 20 ayat 27-28 dikatakan demikian. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa Yesus telah berkata kepada murid-muridnya tentang penderitaan dan lain sebagainya yang Ia akan alami. Bapak, Ibu, ayat yang barusan kita baca tadi mungkin akan berbeda ceritanya bila Thomas itu percaya terlebih dulu kepada Tuhan. Dia tidak perlu berkata bahwa sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya dan tangannya, aku tidak akan percaya. Bukankah dalam kehidupan kita secara nyata, kita juga mengalami hal yang sama? Waktu kita mengalami pergumulan, kita mengalami sesuatu yang sulit dalam kehidupan ini.
Apakah kita akan berteriak dan protes kepada Tuhan dan mengatakan, mana buktinya Tuhan, mana buktinya? Bapak Ibu, berjalanlah di dalam iman terlebih dahulu. Karena itu akan membuat kita mengalami mujizat-mujizat dan pertolongannya yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Dan yang terakhir kita bisa belajar dari ayat yang kita baca tadi. Saat-saat yang sulit dalam kehidupan adalah medium untuk bertumbuhnya iman kita. Bapak Ibu, jika Anda ada di dalam masalah dan kesulitan, janganlah membuat masalah dan kesulitan itu menjadi sesuatu yang lalu begitu saja. Itu rugi, ya. Setiap kesulitan kita hadapi adalah medium bagi iman kita untuk bertumbuh. Tuhan mengizinkan saat-saat yang sulit dalam kehidupan kita menjadi bagian dalam hidup kita untuk menumbuhkan iman. Iman tidak pernah bertumbuh di saat-saat yang menyenangkan dan enak. Tidak pernah itu. Ada satu istilah no pain, no gain. Ya. Enggak ada sesuatu yang kita bisa raih atau dapatkan, sesuatu yang benar-benar berguna dalam hidup kita, kalau itu kita dapatkan dengan sangat mudah dan tidak bayar harga, tidak ada. Tetapi jika Anda mengalami saat-saat yang tidak mudah saat ini, janganlah itu berlalu tanpa membuat iman Anda semakin kuat. Semakin sulit tantangan yang Anda hadapi, semakin besar anugerah yang Tuhan sediakan. Semakin besar mujizat yang menanti. Teruslah beriman, Bapak Ibu. Teruslah beriman. Pengalaman kita tentang Kristus mengalir dari iman. Dan iman itu berdasarkan firman Tuhan. Firman Allah yang hidup. Firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Itulah sebabnya sangat penting bagi setiap anak Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman. Karena dari sanalah sumber iman kita. Orang-orang yang percaya, yang menemukan pengalaman bersama dengan Tuhan itu mengkonfirmasi kebenaran firman. Saat Anda mengalami pertolongannya, saat Anda mengalami mujizatnya, saat Anda berjalan bersama Tuhan dan Anda melihat hari demi hari, sehari demi sehari, Anda melihat bagaimana Tuhan Allah yang hidup yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus itu sungguh menjadi bagian yang nyata dalam hidup kita. Bukanlah sesuatu yang abstrak, bukanlah sesuatu yang tidak nyata. Tuhan itu nyata dan Tuhan sanggup menolong kita. Bapak Ibu yang terkasih, penampakan Yesus kepada murid-murid seminggu setelah Thomas menetapkan syarat-syarat supaya dia bisa percaya, juga membuktikan bahwa Tuhan kita itu sabar ya. Tuhan itu tidak mencela atau tidak senang atau anti dengan keraguan kita. Tuhan itu sayang sama anak-anaknya. Tuhan itu mengasihi Thomas. Tuhan juga mengasihi Anda, mengasihi kita semua. Biarlah hari-hari ini, apapun keraguan yang ada dalam hati Anda, lewat renungan yang pendek di doa pagi ini, Anda diingatkan kembali bahwa iman itu nyata. Iman itu tidak buta. Tuhan tidak menuntut kita percaya buta, tetapi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan lewat apapun yang kita alami untuk semakin mengenal Dia, semakin beriman kepada Dia, semakin mengalami janji-janjinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, teruslah beriman. Amin. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti
menolong hidupku. Ku Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh amin Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah hari-hari ini Anda mengalami keraguan yang sama yang Thomas juga alami? Inilah saat di mana kita harus memutuskan, Bapak Ibu. Apakah kita akan tetap berada di dalam keraguan, ataukah kita mau percaya kepada janjinya, percaya kepada firman-Nya. Sungguh firman Tuhan adalah kebenaran yang bisa kita percaya. Firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, apapun yang Anda alami hari-hari ini, apapun yang menjadi kesulitan, yang bahkan Anda belum tahu jalan keluarnya, Anda melihat semua pintu tertutup, Anda melihat ke sekeliling tembok yang tebal menghalangi. Percayalah, Tuhan punya rencana yang indah buat hidup Anda. Dan Tuhan punya janji-janji yang diberikan lewat firman-Nya bagi Anda yang percaya, Anda yang beriman. Anda akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan merobohkan tembok-tembok, bagaimana Tuhan membuka pintu-pintu. Ingatlah Bapak, Ibu, Saudara, jikalau satu pintu tertutup, Tuhan masih sanggup membuka jutaan pintu yang lain bagi Anda. Tidak ada istilah bagi kita anak-anak Tuhan untuk menyerah. Kita adalah orang-orang yang diberkatinya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Tuhan tidak pernah memandang bersalah orang yang ragu. Tetapi jikalau Anda ragu, inilah saatnya Anda bangkit di dalam iman, percaya. Anda bangkit dan Anda melihat, berkaca dari firman, dan mulai menyerukan firman Tuhan dalam hidup Anda. Berjalan bersama dengan Yesus, bersama dengan Roh Kudus yang akan menuntun, memberikan kekuatan yang baru hari demi hari. Seperti firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukup lanjut sehari. Artinya Tuhan selalu menyediakan kekuatan yang cukup buat kita untuk berjalan makin lama, makin kuat bersama-sama dengan Dia. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai cetusan iman kita kepadanya.
Katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Percaya Kau Tuhan Yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan dengan iman, ku percaya Kau Tuhan yang Kau tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mari kita taruh tangan Anda di dada. Saya akan berdoa buat Anda. Saya tidak tahu apa yang Anda alami hari-hari ini. Tetapi saya percaya satu hal, bahwa Tuhan Allah yang hidup, Allah Immanuel, tidak pernah meninggalkan Anda. Sedetik pun tidak pernah. Mari kita berdoa. Dengan iman kita datang kepadanya dan berseru, Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami. Kami percaya Engkau mendengar seruan dan doa kami. Engkau tahu apa yang dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini, Tuhan Yesus, menyaksikan tayangan ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pimpinan, penyertaan, pertolongan-Mu dalam hidup mereka, Tuhan. Biar mereka melihat dengan mata kepala sendiri dan mengalami dalam hidup mereka tangan Tuhan yang kuat, pertolongan Tuhan yang nyata itu benar-benar menjadi suatu yang nyata di dalam kehidupan mereka, Tuhan Yesus. Bapa, Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi firman-Mu juga berkata, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka yang percaya. Pagi hari ini Bapa, kami menguatkan kepercayaan kami kepadamu. Dan kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit, segala gangguan, kuasa kegelapan, segala hal yang hari-hari ini Tuhan kami tidak tahu jalan keluarnya bagaimana, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah buka jalan, Engkau sudah menolong, Engkau sudah bekerja, Engkau sedang bekerja Tuhan di dalam setiap masalah kami. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya menerima berkat Tuhan ini katakan sama-sama. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.